Saya Tasya Syifa Dania, Stambuk F55118165. Saya Nur Laila, Stambuk F55118179. Kami dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi. Prodi S1 Teknik Informatika Akan menjelaskan mengenai sistem file dan sistem basis data. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung saja ke videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem file. Sistem file adalah sistem pemrosesan file secara sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan unit pemakai dengan format data sesuai kebutuhan unit. Inilah contoh sederhana sistem file. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai masalah manajemen data pada sistem file. Yang pertama, sistem file memerlukan pemrograman dengan menggunakan bahasa generasi ketiga atau 3GL. Terus yang kedua, pengembangan sejumlah file menyebabkan dokumentasi tentang file menjadi semakin sulit. Yang ketiga, membuat perubahan struktur file yang merupakan hal yang penting dan sulit diadakan. Yang keempat, kelengkapan keamanan data merupakan hal yang sulit untuk diprogram dan biasanya cenderung diabaikan. Terus yang kelima, kesulitan mengumpulkan data akan membuat informasi menjadi terpisah-pisah dan tidak terintegrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan kelemahan sistem file tradisional. Yang pertama, duplikasi data. Yang kedua, pertukaran. Yang ketiga, data terisolir. Yang keempat, masalah keamanan. Dan yang kelima, ketergantungan data. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, duplikasi data. Karena file-file dan program aplikasi disusun oleh programmer yang berbeda, sejumlah informasi mungkin memiliki duplikasi dalam beberapa file. Terus yang kedua, kesukaran. Munculnya permintaan-permintaan baru yang tidak diantisipasi sewaktu membuat program tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk pengambilan data. Terus yang ketiga, data terisolir. File-file tersebut mungkin memiliki format yang berbeda sehingga sulit membuat program aplikasi baru untuk mengambil data yang sesuai. Terus yang keempat, masalah keamanan. Tidak semua pemakai diperbolehkan mengakses seluruh data, tapi sejak program-program aplikasi ditambahkan secara tidak terencana, maka sulit melaksanakan pengamanan data seperti yang diharapkan. Kelima, yang terakhir, ketergantungan data. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada program aplikasi, maka pemakai tidak dapat mengakses data. Pertama, saya akan menjelaskan konsep utama dari basis data. Sebelum kita mengetahui apa konsep utama dari basis data, kita harus mengetahui definisi dari data, informasi, manajemen data, dan basis data. Yang pertama adalah data. Data adalah fakta yang belum terolah. Informasi adalah data yang telah diproses. Manajemen data adalah hal yang berhubungan dengan proses pengelolaan data, serta basis data adalah kumpulan dari sejumlah file yang sering berelasi dan satu dengan yang lainnya yang disimpan dalam media penyimpan data. Selanjutnya, kita akan mengetahui definisi metadata data dengan sistem manajemen basis data atau biasa disingkat DBMS. Metadata data adalah data yang berisi tentang data, digunakan untuk menjelaskan deskripsi data. Sedangkan sistem manajemen basis data atau biasa disingkat DBMS adalah sebuah sistem atau program yang berfungsi untuk mengelola basis data. Kita dapat melihat contoh DBMS pada gambar berikut ini. Terdapat 5 kegunaan DBMS, yaitu yang pertama, dapat membantu membuat manajemen data lebih efisien dan efektif. Yang kedua, bahasa query-nya memungkinkan untuk memperoleh jawaban dan cepat melalui perintah-perintah khusus untuk query. Yang ketiga, membantu end users mengakses lebih banyak data yang terorganisir secara lebih baik. Yang keempat, dapat memperlihatkan gambaran terintegrasi terhadap operasi organisasi gambaran luas. Yang terakhir adalah mengurangi terjadinya inkonsistensi data. Kita dapat melihat pengelolaan interaksi antara end user dan basis data pada gambar berikut ini. Juga terdapat istilah-istilah dasar pada file. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah field, yang ketiga adalah file, yang terakhir adalah record.
yang masing-masing pengertiannya adalah data merupakan fakta belum terolah yang memiliki sedikit arti, namun paling tidak telah terorganisir secara logis. Yang kedua, field adalah satu atau sekumpulan karakter yang memiliki arti khusus. File adalah kumpulan dari beberapa record yang saling berhubungan, serta record adalah kumpulan dari satu atau beberapa file yang saling berkaitan secara logik yang dapat menggambarkan tentang orang. Basis data sendiri mempunyai keuntungan dan kerugian. Beberapa keuntungan dari menggunakan basis data adalah yang pertama, dapat mengurangi terjadinya redundansi, yang kedua, dapat menghindari terjadinya inkonsistensi data, yang ketiga, penggunaan data secara bersama-sama atau sharing, yang keempat, standarisasi data dapat diterapkan dengan jelas, yang kelima, keamanan data lebih terjamin, yang keenam, integritas data lebih terpelihara, dan yang terakhir, konflik terhadap kebutuhan dapat diseimbangkan. Serta kerugian menggunakan basis data adalah sistem basis data merupakan sesuatu yang kompleks, sulit, dan membutuhkan waktu untuk merancangnya. Yang kedua, memerlukan biaya yang cukup besar untuk kebutuhan hardware dan software sebagai langkah awal. Yang ketiga, kerusakan pada basis data akan membawa dampak terhadap program aplikasi. Yang keempat, memerlukan biaya ekstra untuk mengkonversi data dari bentuk sistem berbasis file menjadi basis data. Dan yang terakhir, memerlukan pelatihan untuk seluruh pengguna basis data. Jadi, terima kasih telah menonton video ini sampai detik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye!